Selamat pagi anak didik kami sekalian. Kita lanjut materi kita. Untuk di awal kelas 12 kita akan membahas tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Di kelas 12 ini kita khusus membahas tentang akuntansi di kurikulum 2013. Di semester pertama kita akan membahas tentang perusahaan jasa. Di semester 2 kita akan membahas tentang perusahaan dagang. Sebelum kita mulai, kita perkenalan dulu dengan akuntansi ya. Akuntansi sebagai sistem informasi. Apa sih akuntansi itu? Akuntansi itu proses mencatat, mengelompokkan, mengolah, menyajikan data, serta mencatat transaksi itu sebagai informasi untuk mengambil suatu keputusan. Maksudnya gimana? Nah, kalau kita punya usaha, kita mulai dari yang skala kecil ya, misalnya punya warung nih. Nah, ada transaksi kegiatan jual beli setiap harinya. Nah, itu dicatat. Setelah dicatat, kita kelompokkan yang mana transaksi pembelian, yang mana transaksi penjualan. Kemudian itu kita olah. Kita cari laba ruginya, kita buat pembukuan neracanya, kemudian kita sajikan data itu dalam bentuk laporan keuangan. Untuk apa kita buat itu tuh? Untuk informasi dalam mengambil keputusan. Misalnya kalau rugi apa yang harus kita lakukan? Kalau untung apa juga yang harus kita lakukan? Jadi laporan keuangan itu akan membuat kita atau memberikan kita informasi menentukan langkah selanjutnya demi kelangsungan dari usaha itu sendiri. Nah, sejarah akuntansi. Sejarah akuntansi itu sebenarnya di zaman Masehi dulu sudah dilaksanakan ya dalam perdagangan, hanya saja belum secara detail. Nah, kemudian di tahun 1494 muncullah si Luca Pacioli berkebangsaan Italia menentukan atau membuat sistem pembukuan berpasangan, ada debit, ada kredit, dan jumlahnya itu harus seimbang antara nilai nominal debit dan nilai nominal di kredit. Nah, karena itulah si Luca Pacioli ditentukan sebagai bapak akuntansi. Nah, kemudian muncul tuh Anglo-Saxon. Nah, Anglo-Saxon itu menyempurnakan dari si teori Luca Pacioli tadi. Di tahun 60 dia mengolah lagi informasi atau teori-teori dari Luca Pacioli, maka muncullah teori akuntansi. Nah, sebelum itu juga, sebelum teori Anglo-Saxon, tahun 1642, masyarakat mulai mencatat laba rugi di transaksi kegiatan sehari-harinya jual belinya. Nah, hal ini kemudian dibawa oleh pedagang Belanda, Portugis, dan Spanyol ke Indonesia. Nah, siapa sih pengguna akuntansi ini? Sistem informasi akuntansi ini? Ada pengguna yang internal, ada yang pengguna eksternal. Nah, pengguna internal itu berarti pihak dalam dari perusahaan itu sendiri ya. Siapa dia? Adalah pejabat-pejabat perusahaan. Contohnya manajer, supervisor, direktur keuangan. Nah, pengguna akuntansi itu yang eksternal, sifatnya eksternal itu tuh ada banyak. Nah, kita jelaskan. Yang pertama itu adalah investor. Oke. Nah, untuk apa investor butuh informasi akuntansi? Untuk memutuskan akan membelikah atau akan menjualkah atau akan menahan sahamnya di perusahaan itu. Nah, kalau kreditor untuk apa? Namanya orang mengutangin ya. Jadi tujuannya apa? Untuk mengetahui resiko atas dana yang dipinjamkan kepada perusahaan itu. Kira-kira akan dikembalikan nggak? Sanggup nggak perusahaan itu mengembalikan dana yang sebegitu dengan jatuh tempo yang ditentukan juga. Nah, perpajakan apa gunanya? Untuk menentukan dasar pengenaan pajaknya. Dan apakah perusahaan itu sudah mematuhi undang-undang perpajakan yang berlaku di negara tersebut. Pengguna berikutnya adalah serikat pekerja. Untuk apa serikat pekerja ini membutuhkan akuntansi? Untuk mengetahui apa. Oke, kita ulang lagi.
Serikat pekerja itu butuh informasi akuntansi untuk apa? Agar serikat pekerja itu mengetahui apakah perusahaan itu mampu memberikan kenaikan upah. Apakah upahnya itu sudah layak? Nah, pengguna berikutnya adalah badan pembuat aturan akuntansi atau pembukuan. Nah, untuk apa mereka tahu itu? Untuk mengetahui apakah perusahaan itu sudah bekerja atau beroperasi sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh negara. Pelanggan untuk apa tahu? Untuk mengetahui apakah perusahaan itu bisa terus-menerus menjamin dan memberi dukungan atas produk-produk yang sudah dihasilkannya. Atau yang lebih sering kita dengar sekarang adalah pelayanan purna jual. Nah, perencana ekonomi. Untuk apa perencana ekonomi membutuhkan informasi akuntansi? Untuk membuat ekspektasi atas kegiatan perekonomian di masa yang akan datang. Kita lanjut, prinsip dasar akuntansi. Prinsip dasar yang pertama adalah prinsip biaya. Nah, apa maksudnya prinsip biaya? Maksudnya itu aset yang ada di dalam suatu perusahaan harus dicatat pada biayanya. Maksudnya gini nih, kalau kita beli barang, maka yang dicatat itu adalah harga perolehannya, harga perolehan yang kita catat di pembukuan kita. Menggunakan harga perolehan dalam pencatatan, karena harga perolehan itu dianggap lebih relevan dan lebih andal. Dianggap relevan kenapa? Karena harga menunjukkan harga yang kita bayar, aset yang kita bayar, dan kesepakatan yang dibuat pada tanggal perolehan. Prinsip berikutnya adalah prinsip pengakuan pendapatan. Prinsip pengakuan pendapatan. Nah, apa maksud prinsip ini? Pendapatan itu diperoleh suatu perusahaan diakui pada periode saat pendapatan itu dihasilkan. Jadi pada saat pendapatan itu kita terima, disitulah dilakukan pencatatan pendapatan tersebut. Kita lanjut. Prinsip penandingan atau pengakuan beban. Nah, apa prinsip dari penandingan ini? Beban yang dihasilkan harus dikaitkan dengan pendapatan pada periode di mana usaha untuk memperoleh pendapatan itu dihasilkan. Saya ulangi ya. Nah, prinsip penandingan atau pengakuan beban ini maksudnya apa? Beban yang kita hasilkan harus dikaitkan dengan pendapatan di periode di mana usaha itu didapatkan. Jadi beban itu tidak dicatat pada saat dibayarkan. Jadi ingat ya, beban tidak dicatat pada saat dibayarkan, tapi ketika beban berkontribusi terhadap pendapatan. Prinsip yang berikutnya adalah prinsip pengungkapan penuh. Prinsip pengungkapan penuh maksudnya apa? Semua hal yang akan menyebabkan perbedaan terhadap pengguna laporan keuangan harus diungkapkan. Semua hal yang menyebabkan adanya perbedaan terhadap pengguna laporan keuangan itu harus diungkapkan. Kita lanjut ke manfaatnya. Apa sih manfaat akuntansi ini? Informasi akuntansi ini gunanya untuk apa? Pasti ada dong manfaat-manfaatnya, ya kan? Manfaat yang pertama sebagai informasi atau laporan kepada pihak eksternal atau investor. Maksudnya gimana? Ada yang bisa bayangin kira-kira seperti apa sih? Maksudnya itu, manfaatnya sebagai informasi atau laporan kepada pihak internal, pada pihak eksternal. Kita lanjut.
Manfaat dari akuntansi sebagai sistem informasi itu sebagai bahan informasi atau laporan kepada pihak eksternal atau pihak investor. Memberikan informasi kepada pihak eksternal ya. Kemudian sebagai alat pengontrol atau pengendali keuangan. Jadi kalau suatu perusahaan itu di tahun tertentu itu mendapatkan kerugian, maka si stakeholder tadi akan mengusahakan mengurangi tingkat kerugian dan mengubahnya menjadi laba. Jadi itu sebagai pengontrol. Nah, berikutnya adalah alat evaluasi perusahaan. Jadi kinerja perusahaan selama satu periode, biasanya 1 tahun, itu dievaluasi. Kendalanya di mana, apa yang perlu ditingkatkan. So, kalau ada masalah, apa solusinya? Nah, manfaat berikutnya sebagai dasar pengalokasian sumber daya. Jadi sumber daya itu kita bisa alokasikan ke sumber daya yang mana yang paling urgent atau yang paling dibutuhkan. Manfaat berikutnya adalah menyediakan informasi keuangan sebagai dasar keputusan manajerial. Tadi di awal sudah dijelaskan bahwa sebagai pengguna eksternal, informasi keuangan itu dibutuhkan untuk keputusan manajerial perusahaan itu sendiri. Oke, kita akan bahas karakteristiknya. Karakteristik dari akuntansi. Ada beberapa hal. Yang pertama, dapat dipahami. Artinya apa? Informasi akuntansi itu harus disajikan dengan cara yang mudah dipahami oleh pengguna akuntansi tadi, baik pengguna internal maupun eksternal. Tepat waktu. Artinya apa? Informasi itu disajikan tidak boleh terlambat. Kenapa? Karena kalau terlambat akan berakibat fatal bagi keberlangsungan suatu perusahaan. Sistem informasi akuntansi juga harus relevan. Relevan gimana? Ada hubungan dengan masalah yang sedang dihadapi. Artinya apa? Informasi itu harus memberikan manfaat pada penggunanya. Keandalan. Artinya apa? Informasi itu dapat diuji kebenarannya oleh pihak yang independen dengan menggunakan metode yang tepat. Ya. Kita ulangi. Jadi informasi akuntansi itu disajikan itu harus diuji kebenarannya oleh pihak yang independen dengan menggunakan metode yang tepat tentunya ya. Lengkap. Artinya informasi akuntansi itu tuh menyajikan semua fakta-fakta keuangan yang penting. Materialitas. Artinya informasi keuangan itu tidak diperbolehkan ada kesalahan secara material. Kenapa? Karena akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang dilakukan oleh pengguna. Karakteristik berikutnya adalah dapat dibandingkan. Informasi itu dapat dibandingkan antara satu periode dengan periode sebelumnya. Harus dapat dibandingkan. Jadi ada data tahun lalu, ada data tahun ini yang akan dijadikan sebagai sumber untuk mengambil keputusan keuangan di periode selanjutnya. Kita lanjut, substansi mengungguli bentuk. Artinya transaksi harus dicatat sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi. Jadi bentuknya bukan hanya hukum saja, tapi sesuai dengan realitas dan substansinya. Karakteristik berikutnya adalah pertimbangan sehat. Maksudnya gimana? Maka untuk menyusun laporan keuangan diperlukan pertimbangan yang sehat. Dengan pertimbangan sehat, akuntan akan lebih berhati-hati menyusun laporan keuangannya. Supaya apa? Supaya aset atau penghasilan tidak disajikan lebih tinggi ataupun lebih rendah daripada beban atau kewajiban. Nah, yang terakhir adalah keseimbangan antara biaya dan manfaat. Harus ada keseimbangan antara biaya dan manfaat dalam menyajikan suatu informasi.
Oke, kita lanjut. Bidang-bidang akuntansi. Akuntansi publik. Akuntansi publik itu ada dua macam. Ada yang auditing atau pemeriksaan, dan ada juga akuntansi perpajakan. Oke, kita bahas yang auditing. Nah, akuntansi auditing itu memfokuskan ke bidang pemeriksaan. Memeriksa untuk menilai kewajaran dari laporan keuangan itu. Jadi, kita simpulkan kalau akuntansi auditing itu fokus kerjanya adalah memeriksa laporan keuangan untuk menilai kewajarannya. Berikutnya akuntansi perpajakan. Kalau akuntansi perpajakan, sesuai dengan judulnya perpajakan, berarti dia fokus utamanya membahas tentang pajak. Apakah sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di negara tersebut. Nah, bidang yang kedua, akuntansi internal. Nah, ini ada banyak jenisnya. Ada namanya akuntansi biaya, berarti fokusnya adalah membahas biaya yang dikeluarkan untuk proses produksi. Berikutnya ada akuntansi anggaran. Nah, akuntansi anggaran apa? Berarti fokusnya itu menetapkan sasaran penjualan, sasaran laba, dan membuat perencanaan untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut. Itu anggaran. Nah, apalagi berikutnya akuntansi audit internal. Nah, audit internal berarti mengaudit atau memeriksa laporan keuangan yang dibuat oleh akuntan perusahaan itu sendiri. Kita bedakan dengan auditing tadi ya, yang kalau auditing berarti si pemeriksa keuangannya adalah lembaga yang berdiri sendiri. Lembaga yang berdiri sendiri dan dilindungi oleh undang-undang. Kalau audit internal itu dia hanya seorang akuntan di perusahaan itu sendiri. Itu perbedaannya ya. Nah, berikutnya adalah perancang sistem informasi. Berarti ini termasuk juga bagian akuntansi internal. Kegiatannya ngapain? Merancang sistem informasi akuntansi yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pengguna informasi tadi, baik pihak internal maupun eksternal. Jadi fokusnya adalah merancang sistem informasinya. Bidang yang berikutnya adalah akuntansi pemerintahan. Nah, kalau dibilang akuntansi pemerintahan, berarti sektor kerjanya adalah di lingkup pemerintahan. Nah, lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi itu memerlukan pengeluaran untuk membiayai aktivitasnya dan membutuhkan pemasukan untuk menutup pengeluaran yang dilakukan. Jadi fungsinya akuntansi pemerintahan itu untuk apa? Akuntansi yang diperlukan dalam lembaga-lembaga pemerintahan untuk mengatur keuangan negara atau daerah dalam merealisasikan anggaran negara atau anggaran daerah. Bidang akuntansi berikutnya adalah akuntansi pendidikan. Nah, ini gampang ya, bisa kita pahami, berarti dia bergerak di lingkup dunia pendidikan. Contohnya ada guru. Kalau di dunia universitas namanya ada dosennya. Oke. Sekian dulu materi kita akuntansi sebagai sistem informasi di pengenalan akuntansi ini. Jika ada pertanyaan boleh langsung di komen atau di japri melalui WA boleh, melalui SMS juga boleh, melalui inbox juga boleh. Selamat pagi, sampai bertemu kembali. Salam sejahtera buat kita semua dan semoga selalu dalam keadaan yang sehat walafiat.